Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data. Pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai operasi dan kegunaan basis data. Adapun outline untuk pertemuan kali ini adalah operasi dasar basis data, kegunaan basis data, implementasi basis data, SQL Server dan Microsoft Access dan abstraksi data. Operasi dasar basis data yang pertama adalah membuat basis data atau create database, menghapus basis data, drop database, membuat file tabel dalam basis data atau create tabel, menghapus file atau tabel dalam basis data atau drop tabel, menghapus file atau tabel dalam basis data atau drop tabel, menginput isi record pada file tabel atau insert, pengambilan data dari file atau tabel atau select, pengubahan data dari sebuah file atau tabel atau update, penghapusan data dari sebuah file atau tabel adalah delete. Operasional database atau biasa dikenal dengan database online transaction processing memiliki fungsi sebagai suatu tempat untuk mengolah data dinamis secara langsung dan real time. Jenis ini memungkinkan para penggunanya untuk bisa melihat, melakukan, dan memodifikasi data. Modifikasi data yang dimaksud yaitu adalah dengan cara menambah atau mengubah ataupun menghapus data secara langsung lewat atau suatu perangkat keras yang dipakai. Nah, salah satunya adalah menggunakan JSON atau JavaScript Object Notation yang merupakan format file yang memakai teks guna melakukan pengiriman data. Format tersebut biasa dipakai oleh pengguna untuk melakukan pertukaran data layaknya berinteraksi cepat melalui web browser maupun web server. Sinkronisasi data dapat dikerjakan secara real-time. Format JSON sendiri berasal dari pemrograman JavaScript. Melalui pembuatan tersebut, JSON mempunyai sebuah format bahasa yang berbeda dengan bahasa lain. Perlu diketahui bahwa semua file JSON selalu memakai ekstensi berupa khusus .json. Selanjutnya di sini adalah XML atau Extensible Markup Language, merupakan suatu bahasa program markup yang mempunyai aturan guna memberikan dua kode program yang berbeda agar dapat dibaca oleh manusia dan komputer. Lewat XML tersebutlah sistem akan menghasilkan sebuah format yang data teks yang biasa dipakai untuk merepresentasikan sebuah struktur pada basis data. Selain itu, sinkronisasi data pada sistem ini bisa dilakukan secara real-time bagi para penggunanya. Bahasa program sangat cocok biasa digunakan menangani basis data pada web browser maupun web server. Struktur yang biasa digunakan XML dinilai banyak mempunyai kesamaan dengan format JSON. Kegunaan basis data yang pertama adalah terkait dengan kecepatan dan kemudahan, ada juga multi-user dan keamanan data, lalu ada penghematan biaya perangkat, kontrol data terpusat, dan mudah membuat aplikasi. Implementasi basis data di sini kita bisa menggunakan Microsoft Access, di mana bawaan dari Microsoft Office. Selanjutnya di sini adalah implementasi untuk basis data. Kita juga bisa menggunakan SQL Server, di mana di sini dari Microsoft.com sudah diberikan untuk install SQL Server 2022 untuk Windows, Linux, dan Docker Container. Kita bisa menyesuaikan dengan sistem operasi yang dimiliki oleh masing-masing laptop kita. Selanjutnya di sini adalah abstraksi data, level abstraksi atau tingkatan level bagaimana melihat data dari dalam sebuah sistem basis data. Terdapat 3 level abstraksi. Yang pertama adalah level fisik, level logic, dan level view. Nah, kalau digambarkan seperti ini, di mana di sini ada view 1, view 2, view 3, conceptual schema, ada cycle schema, dan database. Contohnya di sini misalkan bagian keuangan hanya membutuhkan data keuangan. Jadi yang digambarkan hanya pandangan terhadap data keuangan saja. Begitu juga dengan bagian akuntansi, hanya membutuhkan data akuntansi saja. Jadi tidak semua pengguna database membutuhkan seluruh informasi yang terdapat dalam database tersebut. Sebagai gambaran, misalkan dalam struktur tabel file atau tabel dalam basis data tersebut berikut adalah pegawai. Tabel nama varchar 20, alamat varchar 50, bagian varchar 20, gaji, nomor. Pada contoh ini, tabel pegawai berisi 4 buah file, yaitu nama, alamat, bagian, gaji. Setiap file memiliki namanya dan setiap nama memiliki tipe datanya. Pada level fisik, pegawai dapat dijabarkan sebagai sebuah blok data yang terletak pada lokasi berurutan atau satuan byte pada lapisan konseptual masing-masing record. Dijabarkan dengan definisi tipe data. Pada lapisan view, user tertentu hanya boleh mengakses data tertentu. Contohnya, seorang yang menangani penggajian berhak mengetahui gaji seseorang, bahkan mengubahnya, tetapi orang yang bekerja di bagian lain tentu tidak boleh melihatnya. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Mustafa Z, apa itu database, jenis, fungsi, dan manfaatnya, Microsoft Install SQL Server 2002 on Windows, Linux, and Docker Container, Windows F, Sistem Basis Data Pertemuan 2. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.